Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Syabaniham dari jurusan Perbankan Syariah kelas D yang akan membahas mengenai materi manajemen wakaf. Definisi manajemen wakaf. Istilah manajemen berasal dari kata kerja manage, berarti kontrol, yaitu to be responsible for controlling or organizing someone or something special business. Manajemen berarti the control and organization of something atau the group of people responsible for controlling and organizing a company. Dalam bahasa Indonesia, manajemen diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola. Jadi, manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan kepengawasan berbagai usaha dari Nasir, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Nah, oleh karena itu, setiap manajer wakaf atau Nasir harus menjalankan keempat fungsi tersebut di dalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematik. Misalnya setiap orang bisa merencanakan dan menyusun pekerjaannya, tetapi mereka belum bisa dianggap sebagai manajer bila kemampuannya hanya sebatas merencanakan tanpa bisa melaksanakannya. Manajemen Sumber Daya Nasir, Lembaga Pengelola Wakaf. Pengelolaan SDM Nasir Wakaf menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi wakaf. Seberapa baik SDM dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi wakaf di masa yang akan datang. Nah, sebaliknya, jika SDM tidak dikelola dengan baik, efektivitas tidak akan tercapai. SDM Nasir merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi wakaf. Hal ini terjadi karena pertama, SDM sangat memengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. SDM merancang dan memproduksi barang dan jasa, mengawasi kualitas, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta menentukan seluruh tujuan dan strategi organisasi. Yang kedua, SDM merupakan pengeluaran utama organisasi dalam menjalankan bisnis karena pentingnya manajemen SDM ini bila diabaikan, organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasaran. Salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian adalah kualitas nasir. Nah, peran nasir ini sangat strategis sebagai pelaksana dari fungsi-fungsi organisasi wakaf, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan, serta sebagai pelaksana operasional organisasi wakaf. Seperti proses sosialisasi wakaf, penghimpunan wakaf uang, investasi wakaf uang, administrasi dan pencatatan harta wakaf, dan pelaporan kegiatan dan keuangan. Nah, selanjutnya, kriteria nasir wakaf profesional ada 3. Yang pertama, adil dalam pengertian melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Yang ini merupakan persyaratan yang diajukan mayoritas ulama selain Hanabilah. Yang kedua itu mempunyai keahlian, yaitu kemampuan personality, yaitu balik dan berakal, serta kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Namun, para ulama tidak mensyaratkan laki-laki terhadap nasir wakaf karena Umar ibnu Khattab pernah berwasiat kepada Hafsah untuk memelihara harta wakafnya. Nah, yang terakhir itu Islam. Namun di kalangan Hanafiyah tidak mempersyaratkan Islam bagi nasir. Nah, menurut pendapat ulama Hanafiyah, Islam tidak menjadi syarat sahnya perwalian dan wakaf. Oleh karena itu, boleh saja nasir diberikan kepada orang non-muslim, begitu juga penerima wakaf boleh saja muslim dan non-muslim. Nah, materi terakhir yaitu tanggung jawab dan hak nasir wakaf. Nasir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf, dia mempunyai tanggung jawab untuk menangani hal-hal seperti berikut. Yang pertama itu mengelola dan memelihara harta wakaf. Yang kedua, menyewakan harta wakaf jika itu
akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Yang ketiga, menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan baik dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi hasil seperti muzaroah dan musaka atau nasir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Nah, yang keempat itu membangun bangunan di atas tanah wakaf. Yang kelima, mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf. Yang keenam, melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara'. Yang ketujuh, menjaga dan mempertahankan harta wakaf. Yang kedelapan, membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri. Yang kesembilan, mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Nah, yang terakhir itu memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.